Kita akan menerima firman Tuhan. Baiklah, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang penuh kasih, yang ada di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami bersyukur Bapa. Kami datang dengan ucapan syukur, di mana pada saat ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh bersuka cita untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan pada kesempatan ini sebentar lagi kita akan menerima sebagian firman-Mu. Kami mau memohon hamba-Mu ini Bapa, karena hamba-Mu ini adalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Kami memohon agar Roh Kristus menolong kami, menolong hamba-Mu ini, sehingga apa yang dibicarakan, apa yang diucapkan hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Jadi suara kami adalah suara Tuhan. Berikan buat hamba-Mu ini hikmat dan pimpinan Roh Kudus. Demikian juga bagi yang mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau sertai mereka sehingga mereka bisa membuka hati, membuka telinga, sehingga boleh menerima firman-Mu Tuhan. Pimpin dengan Roh Kudus dan hikmat Tuhan, sehingga semuanya boleh mengerti akan firman Tuhan, dan bukan hanya mengerti, tapi juga bisa menjalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Saudara-saudara, saya memberi tema yaitu murid Kristus. Sekarang saya berbicara muridnya dulu. Ya. Apa itu murid? Ya? Saya yakin bahwa semua bapak-bapak di sini semua pernah bersekolah, ya. Dari TK, SD, SMP, SMA, bisa yang kuliah dan terus bekerja, ya seterusnya saudara-saudara. Nah, itu satu kehidupan. Akhirnya kita juga akan mendapatkan batu nisan dan hidup kekal. Kalau berbicara mengenai murid, saudara-saudara, saya ambil ada satu firman Tuhan, yaitu Matius 18 ayat yang ketiga. Saya bacakan. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau berbicara anak kecil, kalau bertobat kita harus bertobat ya, dari dosa kita berubah jadi hidup baru. Tapi kalau seperti anak kecil, ini bukan bahwa ini kelakuannya kayak anak kecil, ya, karakternya kayak anak kecil, nangis-nangis atau apa, bukan itu. Ya. Jadi tujuannya ialah anak kecil itu adalah seseorang anak kecil yang gampang dididik, yang mau menerima didikan. Ya, itu intinya itu. Kita lihat aja kalau kita melihat anak kecil ya, anak dari TK. Ya mungkin masih SD, yaitu mereka semua tunduk sama gurunya, hormat, mau mendengarkan ajarannya itu mau. Tapi kalau kita lihat ya, SMA sudah mulai bandel-bandel, rada-rada susah dididik, suka melawan, itu udah pasti melawan. Terus kita mengejar lagi mahasiswa, lebih susah lagi mahasiswa. Saya sendiri mengalami, punya anak kecil TK, SD, SMP,
sekarang yang udah kuliah, udah selesai sarjana, susah ngedidiknya. Terus kalau kita berbicara buat kita ini, kita di sini sudah pada tua-tua ya, umur. Kenapa susah dididik, saudara-saudara sekalian? Kadang-kadang orang merasa dirinya benar, ya. Terus dia juga merasa pinter, ya. Apalagi kalau dia punya jabatan misalnya jadi sarjana, doktor, ya, profesor, susah sekali dididik. Susah dia untuk mau belajar sama orang lain. Dia merasa saya ini orang ngerti, orang pinter, ya. Jadi susah untuk dididik. Apalagi kalau misalnya kita orangnya kaya, ya. Orang kaya susah sekali untuk dididik karena dia orientasinya kekayaan, hatinya sudah di kekayaan, di harta benda. Susah sekali untuk dididik. Sekarang kalau kita melihat Tuhan Yesus, saudara sekalian, ya. Tuhan Yesus kira-kira 3,5 tahun menjalani kedewasaannya di dalam pelayanannya, ya. Kalau kita lihat Tuhan Yesus, ya, apa yang dicari Tuhan Yesus? Ternyata Tuhan Yesus bukan mencari orang Kristen, bukan mencari pengikut Kristus. Ternyata Tuhan Yesus adalah mencari murid Kristus. Ya, kalau kita berbicara, ya, lihat di Alkitab saja, ya. Tuhan Yesus mencari murid 12 orang, ya. Dan 12 orang itu berkembang. Karena kita jadi murid harus memuridkan juga, berkembang menjadi 70. Ya. Terus terakhir waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, itu sudah ada muridnya kira-kira 500 orang, ya. Baru Tuhan Yesus naik ke surga, ya. Terus saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat di Alkitab, kata-kata murid itu ada 316. Tapi kalau berbicara Kristen hanya 6 buah. Jadi berarti murid Kristus yang diutamakan oleh Tuhan Yesus, ya. Terus kalau kita berbicara Tuhan Yesus itu punya murid 12, ya. Murid 12 itu apakah 12-12-nya itu layak jadi murid Kristus? Ternyata nggak layak juga. Contohnya Petrus, dia orang yang paling berani, ya. Tapi ternyata Petrus menyangkal 3 kali. Thomas, dia percaya sama Tuhan Yesus. Sampai dia waktu Tuhan Yesus bangkit, dia pengen mencucukkan kepada tangan yang bolong, sama di sini lambung yang bolong. Baru dia mau percaya, ya. Itu Thomas, ya. Terus Yudas, dia juga nggak benar, dia malah menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping. Terus kita lihat Yohanes sama Yakobus. Yohanes sama Yakobus itu memang murid yang hebat, ya. Tapi dia sendiri ingin Tuhan Yesus itu kalau jadi raja, dia duduk di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Jadi dia orientasinya bahwa saya ini akan menjadi orang yang kedua di bawah Tuhan Yesus. Jadi kalau kita lihat semua murid-murid itu nggak ada yang layak betul-betul, saudara-saudara. Tapi apakah Tuhan Yesus pecat muridnya? Enggak ada yang dipecat, dia pelihara terus. Dan sebetulnya saya di sini akan menerangkan bahwa kita kalau mau
murid Kristus itu adalah sekolah kehidupan. Ya. Sekolah kehidupan itu adalah seumur hidup kita. Beda misalnya, wah kita kuliah kedokteran sudah selesai, udah urusan dunia. Tapi kalau sekolah kehidupan sampai kita di batu nisan, terus kita mau lari kemana? Mau hidup kekal atau kita mati saja begitu? Ya itu Tuhan Yesus. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara murid Kristus, ya, ini saya ambil 2 ayat yang sangat penting. Ya. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya. Apa? Tuhan Yesus berbicara bahwa saya ini diutus oleh Bapa. Ya. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya. Kamu itu bukan pendeta ya, bukan Pak Alfred ya. Kita semua yang diutus oleh Tuhan. Jadi kita sendiri diutus sama Tuhan untuk menjadi guru, menjadi pengajar, menjadi memuridkan orang. Ya. Saya satu firman lagi. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Ini yang terkenal yaitu amanat agung. Ya. Jadi kita disuruh sama Tuhan untuk memuridkan orang, untuk dibaptis ya, atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ini harus dimuridkan. Kalau kita lihat di gereja manapun juga, kita lihat setelah dibaptis berarti kehidupannya baru, ya, hidup baru, betul-betul hidup yang bersama dengan Tuhan Yesus, menjadi murid Kristus dan harus seperti Kristus. Ya, itu tujuannya ke situ. Jadi orang kalau sudah dibaptis merasa udah aman-aman masuk surga, itu enggak akan masuk surga. Masuk surga melalui perjuangan, yaitu mengikut Yesus Kristus. Saya kagum di Bethel ada SMK, ya, makanya saya ajakin Oyang-yang, ya, beliau berpuluh-puluh tahun jadi ketua SMK, itu saya murid Kristus. Ya. Kalau saya lihat di gereja-gereja, banyak kan mereka itu bukannya memuridkan jemaat. Mereka khotbah secara umum saja. Ya mungkin ada nyinggung-nyinggung murid, selewat-selewat saja. Jadi betul ya. Ya jadi begitu. Kalau lihat, aduh kasihan benar. Kerajaan surga gak dihadirkan dalam kehidupan kita. Sedangkan kita harus menjadi murid Kristus, menjadi anak Allah. Ya. Jangan anak Allah gampangan, asal-asalan aja ngaku anak Allah padahal mah bukan gitu. Jadi anak Allah kan harus punya kriteria, harus hidup menjadi murid Kristus dan harus hidup punya karakter ilahi. Nggak gampang, saudara-saudara sekalian. Jadi kita berbicara sekolah kehidupan, ya. Jadi kita harus hati-hati, ya. Apalagi yang sudah berumur, kita kan nggak tahu kapan dipanggil Tuhan. Kita lagi menjalani sekolah kehidupan, jangan sampai gagal. Karena apa? Kita kejar sekolah kehidupan itu, yang dikejar itu apa? Yaitu kita mengejar mahkota kehidupan. Kita kejar mahkota kerajaan surga. Ya. Dan kita harus tercatat di dalam buku kehidupan. Kalau kita nggak tercatat, ya kita nggak akan masuk surga.
Itu yang perlu dikejar. Ya, saya di sini terus terang, saya lagi melangkah ke arah situ. Jadi saya berbagi-bagi ini firman Tuhan. Saya nggak mau juga nggak bagi-bagi orang. Coba betul-betul ya kita betul-betul menjadi murid Kristus ya. Saya lagi bercoba bahwa kita harus jadi murid Kristus, harus hidup yang kudus, tak bercacat. Sulit. Kalau dengan kekuatan sendiri kita tidak akan mampu, betul-betul tidak akan mampu. Ya. Sedangkan kalau mau mengikut Yesus, kita harus menyangkal diri, memikul salib, ya, mengikut Yesus. Ya, itu harus dijalani. Saya ambil firman Tuhan lagi. Ya. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi di sini syarat jadi murid Kristus yaitu kita harus ada di dalam firman Tuhan. Kalau kita di luar firman Tuhan berarti bukan murid Tuhan Yesus. Sulit sekali loh, sangat sulit. Kita harus benar-benar tetap dalam firman-Ku, firman Tuhan. Dan di sini nanti kita bisa tahu kebenaran. Bukan kebenaran saja, kita ini jadi akan dimerdekakan dari belenggu-belenggu dosa, dari keinginan nafsu duniawi, nafsu keinginan kita sendiri, yaitu kita harus bisa mematikan itu, saudara. Ya. Berikutnya saya ambil dari Lukas 14 ayat 26 sampai 27. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya. Di sini saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat, pelajari, ini satu firman Tuhan yang kontradiksi, berlawanan. Kenapa berlawanan? Tuhan Yesus kan, firman Tuhan kan berbicara kasihlah sesama manusia seperti diri sendiri. Kasihilah musuhmu. Ya. Kok masa orang tua harus dibenci? Ya. Harus membenci orang tua, istri, anak-anak semua. Kalau kita pelajari, saya pelajari bahasa Yunani, ternyata bukan itu. Ternyata kita ini harus mengasihi Tuhan lebih besar daripada keluarga kita, istri kita, anak kita. Jadi kita menomorsatukan Tuhan lebih dari segala-galanya. Mau anak, istri, saudara, ya. Itu intinya itu. Kalau kita betul-betul menelusuri tafsiran itu sebetulnya. Jadi bukan membenci keluarga betul-betul. Istri yang misalnya Pak Daniel benci sama Cidede gitu. Ya, mungkin kan. Cuma Tuhan lebih besar, kita mengasihi Tuhan. Ya. Terus di sini kita harus memikul salib. Apa namanya memikul salib? Bukan salib Tuhan Yesus, kita tidak akan mampu. Salib Tuhan Yesus berat sekali, penderitaan Tuhan Yesus berat sekali. Tapi kalau kita lihat ya, dulu saya Pak Happy Harapi, dia udah jadi sekda, ya, Pak Cahyo pernah ada satu grup sama kita di GKI. Beliau ditawarin kalau mau masuk agama ini,
dia bisa nanti jadi bupati atau wali kota. Beliau nggak mau. Itu namanya memikul salib. Kita jadi orang Kristen kadang-kadang dihantam sama orang-orang garis keras. Memikul salib itu. Kita menderita, dapat hantaman ini, hantaman itu. Kita harus kuat bersama Tuhan. Kita memikul salib karena kita menjadi murid Kristus. Itu yang itu memikul salib itu ya. Jadi bukan memikul salib Tuhan Yesus, itu sangat tidak mungkin gitu. Hanya cuma Tuhan Yesus yang bisa ya. Terus kita ambil lagi Lukas 14 ayat 33. Demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi ini ada berapa kali firman Tuhan berbicara tidak akan jadi murid Kristus. Itu harus betul-betul diingat ya. Kalau memang memerlukan firman Tuhan ini, saya bisa kirimin ke grup-grup semua ya. Firman Tuhan ini betul-betul syarat-syarat menjadi murid Kristus ya. Jadi apa sebetulnya yang perlu dilepaskan ya? Sama aja kita menyangkal diri ya, kita harta dunia ya. Kadang-kadang orang lebih mementingkan dunia, hati kita bukan di harta, hati kita masuknya di harta bukan di Tuhan ya. Harta dunia. Terus jabatan, kadang-kadang orang punya jabatan jadi bupati, wali kota atau apa, dia lebih merasakan susah, gak akan bisa dilepas karena itu sebetulnya harta dunia itu bukan milik kita ya. Kita hanya pengelola ya, penata layanan ya. Jadi kalau kita ukurannya duniawi ya kita nggak akan bisa jadi murid Kristus. Kita harus ukurannya ya jadi murid Kristus semuanya dilepaskan ya. Jadi kita harus bisa melepaskan. Hobi juga dikiranya hobi juga itu kalau kita hobinya udah kadang-kadang melebihi untuk ke gereja. Hobi lari, wah nggak peduli lah, udah saya lari aja. Hobi berenang kita, itu juga satu berhala. Jadi nggak akan bisa menjadi murid Kristus sekalian ya. Jadi buat saat ini kita ajak semuanya, kalau Kompas Pria Sejati itu kita harus memuridkan. Setelah jadi mereka juga harus memuridkan. Saya sharing sama Pak Wempi, kita coba Pria Sejati itu bisa enggak kita memuridkan orang. Ternyata memuridkan orang susah. Kadang-kadang kita ada 3 orang yang jadi murid, datang-datang, kadang-kadang aduh saya butuh ini kok Wempi, saya di rumah butuh duit atau butuh ini. Jadi kadang-kadang ya kalau bahasa Jawa ngegandol orang lain. Jadi susah kadang-kadang. Terus waktu, misalnya komitmen, misalnya kita kerja kan sore-sore baru bisa dia datang siang-siang. Aduh, ngeluh ini. Jadi menjadikan murid itu nggak mudah. Nanti koyang-koyang saya kasih waktu untuk berbicara bahwa ternyata Pria Sejati juga sulit sekali. Ada aja kendala aja. Dan apa yang jadi masalah yaitu kita pertama kita harus punya kasih. Kalau nggak punya kasih, sebelah lihat orang ini datang kalau minta ini, kasih. Ya. Terus juga apa? Harus sabar. Kalau kita nggak sabar, goyang-goyang. Susah kalau kita nggak sabar. Di kesebelah orang-orangnya sulit kadang-kadang.
Kadang-kadang orang nggak mampu, kadang-kadang karakternya jelek-jelek tuh. Susah sekali. Saya sendiri kan sering ngurusin orang-orang yang nggak mampu. Adabnya selangit-selangit juga gitu. Jadi kita harus sabar. Ya. Terus yang sangat penting yaitu komitmen. Ya. Yang mau jadi murid harus komitmen betul-betul. Niat jadi murid. Yang mau memuridkan harus komitmen bahwa kita ini mau jadi guru memuridkan. Kalau nggak komitmen nggak akan jadi. Ya. Komitmen misalnya kita janji sama orang jam 7, aduh saya ada pilot, saya ada halangan, itu namanya tidak komitmen. Sedangkan yang lain nungguin, yang mau memuridkan itu nungguin. Nah, itu kalau kita nggak komitmen, kita pasti gagal memuridkan orang dan menjadikan murid itu gagal pasti. Ya, jadi nggak mudah juga, ya. Jadi firman Tuhan ini saya mengalami. Kalau dibilang saya dulu bagaimana, sekarang jadi bagaimana. Dulu saya gampang marah, emosi, gampang karakternya berangasan gitu. Sekarang bisa dulu, itu kan sulit sekali. Memerangi diri sendiri, mengalahkan diri sendiri itu sangat-sangat sulit. Sangat sulit mengalahkan diri sendiri. Jadi kesempatan ini saya mengajak semua orang, marilah kita jadi murid Kristus yang setia. Kalau melihat murid ini sebetulnya sudah jadi murid, kita lihat buah-buah rohnya ada ya. Kalau ada buah roh, kasih, kemurahan hati, ya, terus juga penguasaan diri, nol bebek itu nggak mungkin itu bahwa itu murid Yesus. Ini berbicara semua orang ya, walaupun pendeta belum tentu juga murid Kristus, karena dia sendiri juga tidak berbuah. Buah ada di Galatia ya, baca Galatia dan kita bisa introspeksi sendiri, apakah kita ini sudah murid Kristus atau belum. Ya. Kalau belum ya kita berusaha menjadi murid Kristus. Ya, sekian, terima kasih, amin. Ya, pada kesempatan ini